Mode penuh, Jip. Semangat pagi teman-teman Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 kali ini akan mempresentasikan mengenai modul pembayaran. Next. Sebelum kami mulai presentasi, marilah saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Jibril Ibrahim nomor urut 15, kemudian Yanuar Ari Duwianto nomor urut 28, dan yang terakhir saya Yoga Pratama Silaban nomor urut 29. Next. Topik pembahasan kali ini ada 6, yakni dasar hukum dan kerangka teori, kemudian dilanjutkan oleh diagram alir yang nanti akan saya jelaskan, kemudian proses bisnis dan deskripsi umum yang akan dijelaskan oleh Jibril, dan yang terakhir input dan proses output, kemudian risiko dan pengendalian yang akan dijelaskan oleh Mas Yanuar. Next. Langsung saja yang pertama dasar hukum dan kerangka teori. Oke, dasar hukumnya itu ada 16 ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nomor 4 itu PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang cara pelaksanaan APBN. Yang nomor 5 itu PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Yang selanjutnya adalah ada PMK, dan kemudian yang terakhir, yang 16, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Ada 6 peraturan. Oke, next. Nah, yang pertama itu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 19. Nah, itu ada pembayaran belanja APBN. Nah, pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh BUN atau kuasa BUN. Nah, kewajiban BUN atau kuasa BUN itu adalah ada 5. Yang pertama itu A, meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang B, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran. Yang C, menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. D, memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara. Yang E, menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Oke, next. Kemudian ada PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 65 yang mengatur tentang penyelesaian tagihan negara. Yang oke, ada 3 poin ya. Mohon maaf. Yang A, penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Yang B, pembayaran atas tagihan kepada negara dilakukan secara langsung dari rekening kas umum negara kepada yang berhak. Yang C, dalam hal pembayaran secara langsung kepada yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum dapat dilaksanakan. Pembayaran secara langsung atas tagihan kepada negara dapat dilaksanakan melalui bendahara pengeluaran. Kemudian masih peraturan pemerintah yang sama, tapi pada pasal yang ke-66 mengatur terkait dalam hal pembayaran secara langsung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 dan ayat 3 tidak dapat dilaksanakan. Pembayaran atas tagihan kepada negara dilakukan melalui mekanisme UP atau uang persediaan. Oke, next. Nah, di sini ada kerangka teori yang definisinya ya. RKUN atau rekening kas umum negara. RKUN merupakan rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Lalu ada SPP, surat perintah permintaan pembayaran, yang merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPA atau PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Kemudian ada SPM, surat perintah membayar, yakni dokumen yang diterbitkan oleh PA atau KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Oke, next. Kemudian ada 2 lagi nih definisinya, yaitu SP2D, surat perintah pencairan dana, dan UP uang persediaan. SP2D ini merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Lalu UP ini merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja.
atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Oke, selanjutnya. Kemudian ada kerangka teorinya ini ada sistem pembelian dan pembayaran. Ya. Pada dasarnya itu sistem pembelian dan barang jasa itu diklasifikasikan menjadi 4, yakni pemesanan, penerimaan, persetujuan atas faktur pemasok, dan pembayaran kas. Setelah barang dan jasa diterima perusahaan dan pemasok menyerahkan tagihan dalam bentuk faktur, maka perusahaan akan memproses persetujuan atas jumlah tagihan yang tertera pada faktur pemasok. Pemrosesan faktur pemasok dapat dilakukan melalui sistem voucher dan sistem tanpa voucher. Pegawai pada bagian utang menerima faktur pelanggan, membandingkan dengan pemesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Nah, sistem pembeliannya itu ada 2, sistem voucher dan sistem tanpa voucher. Sistem voucher itu merupakan metode pemrosesan utang dagang, di mana perusahaan menerbitkan voucher pembayaran atau disbursement voucher sebagai otorisasi persetujuan pembayaran kas atas faktor pemasok. Lalu ada sistem tanpa voucher, merupakan metode pemrosesan utang dagang, di mana ketika faktor pemasok setuju untuk dibayar tanpa menerbitkan voucher pembayaran. Nah, apa itu voucher pembayaran? Voucher pembayaran merupakan sebuah dokumen yang berisikan data pemasok, daftar faktur pemasok yang jatuh tempo, nilai pembayaran, potongan diskon, dan penyesuaian. Next. Nah, kemudian ada sistem pembayarannya. Pembayaran kas atas pembelian barang dan jasa kepada pemasok merupakan tugas kasir. Pembayaran kas dapat dilakukan dengan mekanisme uang tunai, cek mekanisme perbankan, EFT, VD, dan lain-lain. Kemudian kasir bertanggung jawab kepada bendara atau treasurer. Oke, selanjutnya. Ada yang kedua itu topik pembahasannya diagram Malir. Nah, diagram Malir ini keterkaitan antara modul pembayaran dengan modul yang lainnya. Yang pertama itu saya menjelaskan modul komitmen dengan modul pembayaran. Nah, mengenai perolehan aset atau jasa. Jadi ketika Satker membeli aktiva tetap dan sebagainya, nah, ketika BAST sudah dibuat oleh panitia pengadaan barang dan jasa dan dicatat dalam modul komitmen, pembayaran aktiva tersebut akan diajukan ke modul pembayaran. Oke, kemudian dari modul pembayaran ke modul anggaran, jadi dia itu modul anggaran ini menyediakan pagu dana yang digunakan untuk memvalidasi apakah Satker dapat belanja atau tidak, atau belanja-belanja apa saja. Dan kemudian modul pembayaran ini melakukan update data dana gitu, berupa dana yang telah dipakai berapa sekian jumlahnya. Lalu dari modul pembayaran ke modul bendara itu dia terkait UP. Seperti ya, jadi modul pembayaran itu memberikan SPBY, SP2 DUP, GUP, TUP, LS bendara. Kemudian dari modul bendara itu dia ngasih DRPP, DRPP IBA, pengeluaran belanja, kas termasuk kas masuk BLU. Nah, dari modul pembayaran ke modul GLP itu hanya jurnal pembayaran, ya. Terkait pencatatan jurnal pembayaran. Oke, selanjutnya proses bisnis yang akan dijelaskan oleh Mas Jibril. Izin Pak. Oke, berikutnya untuk prosedurnya sendiri, ini prosedur dalam pembayarannya. Kita lihat ini ada dibagi 3. Pertama dari pengajuan pembayaran, perintah pembayaran, dan pembayaran. Nah, dimulai dari pengajuan pembayaran dulu. Inputnya di sini merupakan bukti hak tagih. Apa itu bukti hak tagih? Salah satu contohnya dari bukti hak tagih ini adalah BAST. Nah, jadi input berupa BAST ini nanti akan diuji oleh PPK. PPK itu pejabat pembuat komitmen. Setelah diuji, nanti akan ada output berupa SPP atau surat permintaan pembayaran. Nah, surat permintaan pembayaran ini nanti akan dilanjutkan ke prosedur berikutnya pada perintah pembayaran dan akan menjadi inputnya, di mana oleh PPSPM atau pejabat penandatanganan surat perintah membayar ini akan diuji lagi. Nah, kalau misalnya sudah lolos uji, nanti outputnya akan berupa SPM atau surat perintah membayar. Surat perintah membayar ini nanti akan masuk ke prosedur berikutnya pada pembayaran dan akan menjadi inputnya. Lalu akan diuji lagi oleh KPPN. Setelah nanti hasilnya berupa SP2D atau surat perintah pencairan dana.
Ini kalau kita breakdown satu-satu dari pengajuan pembayarannya, dia dari bukti hak tagih. Bukti hak tagih itu dapat berupa bukti perjanjian atau kontrak, BAPP, referensi bank, BAST, kwitansi, faktur pajak dan SSP, bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan, berita acara pembayaran, SK, KT, dan SPD, daftar nominatif penerima pembiayaan, dan lain-lain. Nah, ini kan nanti akan masuk ke tahap pengujian yang akan diuji oleh PPK. PPK itu menguji misalnya kelengkapan dokumen tagihan, kebenaran perhitungan tagihan, kebenaran data pihak yang berhak menerima pembiayaan atas beban APBN, kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak dengan barang atau jasa yang diserahkan oleh penyedia barang atau jasa. Lalu kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang atau jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang atau jasa dengan dokumen perjanjian atau kontrak. Lalu diuji kebenaran, keabsahan, serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih pada negara. Dan terakhir ada yang diuji ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, sebagaimana tercantum pada dokumen serah terima barang atau jasa dengan dokumen perjanjian atau kontrak. Nanti kalau sudah lolos uji, outputnya nanti akan berupa SPP. Nah, SPP ini nanti akan masuk pada prosedur berikutnya, perintah pembayaran sebagai input dan akan diuji lagi oleh PPSPM. Nah, pengujian yang dilakukan PPSPM ini berupa kelengkapan dokumen pendukung SPP, kesesuaian penandatanganan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran pengisian format SPP, kesesuaian kode bus pada SPP dengan DIPA atau POK atau rencana kerja anggaran Satker, lalu ketersediaan pagu sesuai dengan BAS dan SPP dengan DIPA atau POK atau rencana kerja anggaran Satker. Berikutnya kebenaran formal dokumen atau surat keputusan yang menjadi persyaratan kelengkapan pembayaran belanja pegawai. Lalu kebenaran formal dokumen atau surat bukti yang menjadi persyaratan atau kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang atau jasa. Lalu ada kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran SPP sehubungan dengan perjanjian atau kontrak surat keputusan. Lalu kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih. Lalu ada kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara. Lalu ada kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian atau kontrak. Lalu juga keabsahan dokumen pendukung atas bukti hak tagih kepada negara. Nah, tadi SPP di sini sebagai input juga dilengkapi dengan bukti hak tagih yang sudah diuji dan dokumen data atau dokumen pendukung lainnya. Setelah SPP tadi diuji, maka outputnya akan berupa SPM. Nah, SPM ini akan masuk ke pembayaran, ke prosedur pembayaran tadi, dan dilengkapi dengan surat pernyataan KPA, surat persetujuan TIP, SSP, bukti setor lainnya, daftar nominatif untuk yang lebih dari satu penerima, dan data atau dokumen pendukung lainnya. Yang diuji oleh KPPN di sini, dia meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM, lalu menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam SPM, menguji kesesuaian SPM dengan DIPA yang menjadi dasar pembayaran, dan menguji ketersediaan jumlah dana dalam DIPA. Nah, hasil akhir dari prosedur ini adalah SP2D. Berikutnya adalah penyusunan RPD harian. RPD ini sendiri merupakan rencana penarikan dana. Nah, penyusunan dan penetapan RPD harian ini dilaksanakan oleh PPK. Terus ada penyederhanaan klasifikasi transaksinya untuk semua tipe KPPN ini dinilai diklasifikasikan berdasarkan nilai transaksinya. Ada yang transaksi C itu untuk nilainya lebih dari 1 miliar, di antara 1 miliar dan 500 miliar. Terus transaksi B itu di antara 500 miliar dan 1 triliun. Dan untuk lebih dari 1 triliun, yaitu masuk ke klasifikasi transaksi A. Nah, SPM yang dibuat tanpa ada RPD harian sebagai RPD harian Satker, akibatnya akan ada penundaan pencairan SP2D. Terus penggunaan aplikasi dalam penyusunan dan penyampaian RPD harian ini untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi. Terus juga dalam integrasi informasi dengan RPD harian dari DPA, itu penguatan hubungan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pengelolaan kas. Terus untuk kendali atas transaksi
besar oleh BA-Bun, maka penguatan koordinasinya antara Eselon 1 Kementerian Keuangan dengan Satker di bawahnya. Hal ini sesuai dengan PMK nomor 197 tahun 2017. Next, ini untuk klasifikasi transaksi besar tadi. Untuk transaksi A sendiri, nilainya tadi sudah disebutkan. Untuk penyampaiannya adalah 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM, dan pemutakhirannya 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Transaksi B, ini maksudnya penyampaiannya ini penyampaian RPD-nya ya. Penyampaian RPD-nya 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Lalu untuk transaksi B dengan nilai antara 500 miliar sampai dengan 1 triliun, penyampaian RPD-nya itu 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM, dan pemutakhirannya 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Untuk transaksi C yang nilainya lebih dari 1 miliar, lebih dari 1 miliar sampai dengan 500 miliar, maka penyampaian RPD-nya 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Oke, berikutnya untuk deskripsi umumnya. Jadi modul pembayaran itu sendiri adalah modul yang memproses perencanaan kas atau renkas, surat perintah bayar atau SPBY, perakiraan pencairan dana harian atau PPDH, resume tagihan berupa SPP, dan surat perintah membayar berupa SPM untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN. Nah, output dari modul pembayaran ini sendiri ada dokumen renkas, SPBY, PPDH, SPP, SPM, atau yang dipersamakan. Yang dipersamakan itu ada ADK atau arsip data komputer, RT, arsip data komputer resume tagihan, dan arsip data komputer SPM atau yang dipersamakan. Berikutnya untuk input dan proses output. Nah, ini interkoneksi antara Sakti dan span-nya. Yang di sebelah kiri ini untuk Sakti, dan sebelah kanannya ini untuk span-nya. Nah, kalau kemarin kan dari modul komitmen, kita kan menghasilkan berupa data kontrak ini ya, terakhirnya. Nah, data kontrak ini sendiri, dia akan menjadi bukti pengajuan SPP-nya di Sakti. Nah, nanti saat SPP ini direkam ke SPAN, nanti akan tercatat sebagai hutang. Nah, nanti SPAN ini akan mengirim kembali ke Sakti nomor tagihannya. Ini akan menjadi input untuk penerbitan SPM-nya sendiri. Saat SPM diajukan ke SPAN, maka akan ada penerbitan SP2D-nya. Oke, next. Ini tadi interkoneksi modul pembayaran dan modul pembayaran Sakti ini tadi sudah dijelaskan oleh Yoga. Intinya kalau dari modul bendahara itu dia mengajukan DRPP dulu atau daftar rincian permintaan pembayaran ke modul pembayaran. Nanti modul pembayaran ini akan mengirim bisa berupa SP2D, UP, GUP, TUP, atau langsung, mekanisme langsung. Nah, untuk modul komitmen ini sama kayak yang tadi saya jelaskan, dia nanti hasil akhir dari modul komitmen ini kan berupa data kontraknya itu. Nah, ini akan menjadi input modul pembayaran untuk membuat SPP-nya. Nah, kalau modul anggaran ini sendiri tadi sama kayak kata Yoga, ini jadi pagunya, pagu pembayaran, pagu pengeluaran dananya. Walaupun dalam kasus tertentu bisa saja di luar batas pagunya. Nah, nanti semua transaksi ini akan dicatat dalam modul GLP atau ini general ledger-nya ya. Terus untuk modul piutang sendiri itu cicilan piutang potongan SPM-nya. Next, ini proses SPP SPM berdasarkan role concept maker, checker, approver, modul pembayaran. Nah, di sini sendiri kan ada operatornya. Operator untuk operator pertama itu kerjanya merekam SPP, mencetak SPP, dan monitoring SPP. Nah, nanti SPP ini akan masuk ke validator atau PPK-nya. Nah, di sini PPK ini akan memeriksa kesesuaian antara hard copy dengan soft copy-nya. Lalu akan melakukan validasi atau persetujuan untuk SPP tadi. Lalu SPP akan dibuatkan arsip data komputernya dengan menginput PIN 6 digit sebagai PPK. Nah, ini input ini sendiri yang merupakan sistem pengendaliannya. Terus validator PPK ini juga berfungsi untuk memonitoring SPP. Nanti kan ini outputnya berupa SPM dari sini ya, akan dilanjutkan oleh operator. Operator di sini akan mencetak SPM, lalu mengupload dokumen-dokumen pendukungnya. Itu ada scan, itu biasanya berupa scan SPM yang telah
ditandatangan atau SKTJM. Lalu operator ini juga akan memonitoring SPM-nya. Nah, SPM ini sendiri nanti kan SPM dari sini nanti akan diproses oleh approver PPSPM-nya. Nah, tugasnya sama, dia memeriksa kesesuaian antara hard copy dengan soft copy dari SPM tadi, terus dia mengecek dokumen pendukung yang telah diupload sebelumnya oleh operator, terus dia melakukan validasi untuk SPM-nya, juga membuat ADK atau arsip data komputer untuk SPM-nya dengan sistem pengendalian yang sama, input PIN 6 digit sebagai PPSPM, dan melakukan monitoring untuk SPM-nya. Nah, nanti ini kan akan di-upload gitu ya ke sistemnya. Nah, nanti nomor saat sudah di-upload ini nanti secara otomatis nomor SP2D-nya akan tercatat. Next, ini untuk feeder data pembayaran ke modul pembayarannya. Kalau dia dari modul bendahara masuk ke modul pembayaran, itu bisa berupa SPMUP, SPMGUP, SPMTUP, GTUP, PKP, GUPKP, SPM pengembalian belanja, SPM pengesahan pendapatan BLU, SP2HL atau surat perintah pengesahan hibah langsung, SP4HL atau surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung. Nah, kalau feeder data dari modul komitmen ke modul pembayaran itu ada SPM kontraktual, SPM non kontraktual, SPM gaji induk, SPM kekurangan gaji, SPM gaji 13, SPM gaji THR, SPM gaji susulan, SPM gaji lainnya atau persekot, dan SPM pengesahan belanja BLU. Ini ada format SPM-nya. Nah, format SPM ini harus menampilkan elemen data COA atau chart of account itu yang di bawah, yang di kotak merah, yang 561.182.032 ke belakang. Terus menampilkan jangka waktu tagihannya itu ada di jatuh temponya yang segera. Terus menampilkan CAN-nya. CAN itu Commitment Application Number. Itu nomornya ada A-032.18006. Oke, next. Ini alur pengiriman untuk arsip data komputer SPP atau SPM. Nah, dimulai dari nomor 1, ini input SPP-nya oleh operator. Nah, nanti kan setelah di-input SPP-nya, PPK akan memvalidasi, dan nanti dia membuat arsip data komputer untuk SPP-nya dan menginput PIN pada menu ADK SPP. Menginputnya itu kan nanti ke portal. Nah, saat dia sudah terinput, nomor registrasinya akan otomatis setelah di-upload. Nomor registrasinya ini akan terinput otomatis ke aplikasi Sakti setelah upload ADK SPP itu sukses. Nah, status dari ADK ini nanti berubah menjadi upload NTT secara otomatis. Nah, nanti kan juga SPP-nya itu kan yang sudah diinput ini dilanjutkan ke operator SPM ya, kayak yang tadi saya jelasin. Nanti di sini juga dia menginput SPM-nya untuk diserahkan ke validasi PPSPM-nya. Nah, di sini PPSPM itu memvalidasi SPM-nya, membuat ADK SPM, dan menginput PIN pada menu ADK SPM. Nah, nanti ADK SPM ini akan tersedia di portal converter dan siap diproses oleh KPPN. Next, untuk alur pembatalannya sendiri, ini kan sama kayak tadi, input SPP oleh operator, terus sampai di tahap membuat SPM-nya untuk SPM yang belum menjadi SP2D melalui portal konverternya ini. Nah, perekaman pembatalan SPM oleh KPPN akan mengupdate status SPM pada aplikasi Saktinya dan membuat ADK-nya menjadi batal ADK SPM. Nah, setelah status menjadi batal ADK SPM, PPSPM ini baru dapat melakukan batal SPM setelah operator SPP. Next akan dilanjutkan oleh Januar. Izin Pak untuk melanjutkan. Yang pertama, alur proses pembuatan SPM. Ya, yang berperan dalam proses pembuatan SPM ini, yang pertama ada operator Sakti, nanti ada staf PPK, staf PPSPM. Selanjutnya ada pejabat pembuat komitmen atau PPK, pejabat menandatanganan SPM atau PPSPM, dan
KPPN. Yang pertama nanti staf PPK menginput SPP, lalu mencetak SPP, lalu disampaikan ke PPK. PPK nanti melakukan pengecekan, pengujian, lalu PPK menyetujui. Setelah itu meng-create ADK SPP untuk disampaikan ke SPAN. Setelah disampaikan ke SPAN, akan mendapatkan nomor register. Setelah itu register didapatkan dapat mencetak SPM. Lalu upload dokumen pendukung. Setelah itu nanti disetujui oleh PPSPM dan meng-create ADK SPM. Lalu dari ADK SPM itu ini akan terbit Renkas otomatis untuk SPM di atas 1 miliar yang tanpa dibuatkan Renkas. Setelah itu KPPN menerbitkan SP2D. SP2D yang diterbitkan dapat dicatat kembali oleh operator sakti. Next. Selanjutnya ada alur proses pembuatan SPM dengan Renkas. Nah, di sini perbedaan dari yang tadi itu terdapat adanya input Renkas harian, habis itu disampaikan ke PPK untuk approve Renkas harian, selanjutnya nanti akan disampaikan ke KPPN untuk menyetujui Renkas harian. Selanjutnya nanti seperti yang tadi alurnya. Selanjutnya ada alur proses sebelumnya Jibril yang kontraktual. Nah, selanjutnya ada alur proses pembuatan SPM kontraktual. Nah, di sini nanti ada input supplier selanjutnya membuat ADK supplier lalu disampaikan ke KPPN. Setelah itu keluar nomor register. Setelah mendapatkan nomor register terbit itu baru bisa dilakukan input kontrak. Di sini. Input kontrak. Lalu diproses membuat ADK kontrak. Setelah itu prosesnya barang jasa sudah diterima, ada BAST atau BAP. Setelah maka proses berikutnya dibuatkan SPP. Setelah itu mengikuti proses seperti awal tadi yang awal. Selanjutnya alur proses pembuatan SPM non kontraktual. Perbedaan dari kontraktual nanti pertama melakukan input supplier yang selanjutnya membuat ADK supplier terus dikirim untuk memproses di KPPN. Nah, karena tidak ada menggunakan kontrak, maka prosesnya langsung masuk ke BAST barang atau jasa, tidak membuat kontrak. Lalu bisa dilakukan input SPP, proses berikutnya sama dengan proses yang tadi. Nah, di sini alur proses pembatalan ADK seperti yang disampaikan Jibril tadi. Pertama nanti PPSPM akan mengajukan permohonan pembatalan ADK SPM ke KPPN, ke front office KPPN-nya. Jika SPM belum diproses, KPPN bisa langsung menginput PIN-nya dan bisa langsung membatalkan sendiri. Jika SPM-nya sudah diproses sama KPPN, maka PPSPM harus meminta pembatalan langsung sama KPPN di bagian front office-nya. Nah, nanti di KPPN ini nanti ada persetujuan dan penolakan. Ditolak itu karena kalau SPM-nya itu sudah terbit SP2D-nya. Kan kalau sudah terbit SP2D-nya itu kan dananya sudah cair, maka tidak bisa dibatalkan. Disetujui karena nanti SP2D-nya itu belum terbit. Maka status SPM-nya itu nanti akan batal dan nanti akan
diproses ke operator sakti untuk penghapusan SPP yang dilakukan oleh staf PPK. Proses SPM ulang itu nanti akan dilakukan oleh PPSPM. Selanjutnya, nah di sini ada alur proses penerbitan SP2D. Nah, sini ada seksi pencairan dana. Satker menyampaikan atau mengajukan SPM ke KPPN. Selanjutnya SPM ini nanti akan masuk ke FO konversi. Di FO konversi ini tugasnya untuk mengkonversi SPM menjadi format SP2D. Selanjutnya nanti akan disampaikan ke FO validator. Nah, di sini nanti memastikan SPM yang diajukan ke KPPN itu udah benar atau belum. Selanjutnya ke middle office review. Nah, di sini nanti akan melakukan review ulang SPM tadi. Habis itu nanti disampaikan ke kasih PD atau kasih pencairan dana. Di sini nanti dicek lagi apakah udah benar atau belum, lalu disetujui oleh kasih PD dan akan terbit SP2D yang disetujui. Setelah itu SP2D yang disetujui oleh kasih PD itu nanti akan diteruskan ke staf seksi bank. Setelah itu SP2D dari seksi bank ini nanti masuk ke kasih bank. Kasih bank akan menyetujui dan akan mencairkan dananya. Selanjutnya SP2D itu terbit akan masuk ke SPAN. SPAN masuk ke bank. Di bank ini nanti ada pencairan dana, itu nanti akan disampaikan ke pihak ketiga atau juga bisa masuk ke monitoring SPAN itu. Next. Selanjutnya ada alur proses penerbitan SP2D nihil dan pengesahannya. Perbedaan dari yang tadi SP2D, nah itu sini Satker menyampaikan SPM, masuk ke FO konversi, habis itu masuk ke FO validator, masuk ke MO review dan kasih PD. Habis itu disampaikan ke staf seksi bank. Staf seksi bank itu nanti mengajukan ke kasih bank. Kasih bank akan menerbitkan SP2D untuk pencairan dana. Nah, dananya ini nanti tidak masuk. Dananya ini nanti akan masuk ke SPAN, tapi di SPAN ini nanti tidak dicarikan ke bank untuk sampaikan ke pihak ketiga, tapi nanti langsung masuk ke akses SPAN nanti. Lanjut. Next. Aduh. Selanjutnya ada user dan kewenangan pada seksi pencairan dana. Di sini FO konversi validator tugasnya untuk mengkonversi SPM, cek hard copy SPM, unggah ADK tagihan, upload koreksi SPM, dan persetujuan tagihan. Di staf pencairan dana atau staf middle office nanti tugasnya mereview tagihan dan menyetujui tagihan. Dikasih pencairan dana tugasnya menyetujui tagihan, cetak daftar tagihan setujui per jatuh tempo, dan persetujuan koreksi. Selanjutnya. Nah, ini ada tugas seksi bank dalam pembayaran tagihan, itu ada 5. Yang pertama, menanyakan daftar tagihan disetujui. Yang kedua, membuat PPR. Yang ketiga, menerbitkan SP2D. Yang keempat, menerbitkan SP3 dengan pengesahan negatif. Dan yang terakhir, membuat SPP retur. Nah, user dan kewenangan pada seksi bank, tugasnya staf bank itu untuk yang pertama, tayang daftar tagihan disetujui, yang kedua membuat PPR, payment process request, yang ketiga merekam tagihan retur. Kepala seksi bank tugasnya ada 4, yang pertama persetujuan SP2D, pengesahan negatif, validasi tagihan retur, cetak SPP. Selanjutnya.
Nah, nanti di sini akan menjelaskan risiko dan pengendalian. Next. Yang pertama, risiko nanti ada data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Pada modul pembayaran, kemudian data induk terkait tidak akurat dan tidak valid berpotensi terjadi. Ketidakakuratan dan ketidakvalidan pada data induk dispan dan sakti yang bisa berimplikasi pada keliruan pembayaran kepada pemasok. Pengendaliannya nanti yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data, yaitu dengan membentuk pengendalian input, proses, dan output dapat digunakan untuk minimalisir ketidakakuratan, ketidakvalidan data induk. Yang kedua, ada pembatalan akses pada data induk. Pengendalian akses kontrol dapat dilakukan dalam rangka mencegah pegawai atau pihak yang tidak punya wewenang melakukan perubahan data induk terkait bendara. Pembagian atau pemisahan tugas dan peran pada pengguna aktivitas dapat diterapkan. Selain itu, pengendalian terhadap pusat data diterapkan dalam angka mencegah akses yang tidak sah. Next. Yang kedua, risiko yang kedua ada kehilangan dan kerusakan data. Ancamannya berupa data induk yang rusak dan hilang pada modul pembayaran dengan desain data berpusat pada span dan sakti berpotensi terjadi. Yaitu terjadi kebakaran, kebanjiran, sabotase, atau pusat data, tempat menyimpan data penganggaran dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, perlindungan yang kurang atau yang diterapkan pada server, jaringan, dan lain berisiko mengancam keberlangsungan sistem. Pengendaliannya yang pertama dengan membackup atas data. Yang kedua, menerapkan DRP atau Disaster Recovery Plan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya atau menambahkan? Izin bertanya. Ya, terima kasih ya kelompok 4 ini. Matikan dulu share screen-nya biar kita diskusi ya. Ya, silakan. Yang mau bertanya silakan. Ini banyak ya, ada 4 orang. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya, kepada Celia dipersilakan. Kan di modul pembayaran ini pemerintah menggunakan SPAN dan sakti. Nah, apakah ada kemungkinan akan muncul kasus SPM atau SPP fiktif saat pelaksanaannya? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Celia. Izin Pak, ini kami 3 pertanyaan dulu, nggak apa-apa ya Pak? Ya, boleh. Berikutnya mungkin bisa Mbak Delviana. Kami izinkan. Terima kasih Mas Jibril. Izin bertanya, jika dilihat dari sistem pembayaran di awal tadi itu kan ada 2, sistem melalui voucher sama tidak dengan voucher. Nah, yang saya tanyakan apakah SPP, SPM, dan SP2D itu merupakan voucher pembayaran yang dimaksud dalam pemerintahan? Jika benar, apakah sistem itu kalau misalnya dijalankan dengan non voucher itu bagaimana pelaksanaannya ya kalau di pemerintah? Terima kasih. Untuk pertanyaan Dwi. Bisa diulang, Cip, tadi kurang kedengeran. Untuk pertanyaan ketiga di sesi ini mungkin bisa untuk Anissa Dwi. Baik, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, saya tadi kurang paham terkait penjelasan dari Jibril di alur pengajuan pembayaran, ada pengujian SPP dan juga SPM. Nah, mungkin atau tidak ya kalau SPP atau SPM ini tuh ditolak. Nah, kalau mungkin ditolak, kira-kira di praktiknya itu SPP atau SPM tidak lolos uji itu kenapa? Dan faktor-faktor apa yang membuat SPP dan SPM tersebut tidak lolos uji? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Anissa. Pertama ini nggak apa-apa ya, 3 pertanyaan dulu.
kelompok kami izin untuk memberikan jawabannya dulu. Izin menjawab ya pertanyaan dari Mbak Delviana tadi. Delviana Rati. Jadi tadi pertanyaannya itu terkait sistem voucher dan non voucher. Jadi kalau misalnya sistem voucher itu apakah sistem non voucher itu mohon maaf, apakah dalam pemerintahan SPP, SPM, SP2D merupakan voucher pembayaran yang dimaksud? Jika hal itu benar, bagaimana sistem yang dijalankan? Jadi ibaratnya itu menggunakan sistem non voucher. Apakah SPP-nya itu ada, SPM itu tetap ada? Jadi sistem voucher dan non voucher ini terkait dengan sistem pembelian antara kasir dengan pemasok gitu. Jadi dia itu kasirnya itu ibaratnya kayak satker. Nah, yang menjadi perbedaannya adalah kalau misalnya sistem voucher itu dia dijadikan satu gitu, invoice dari pembeliannya itu dijadikan satu, jadi voice disbursement. Sedangkan sistem non voucher dia langsung diserahkan kepada kasir. Nah, mau sistem voucher atau non voucher dia tetap ada itu SPP, SPM, SP2D. Sistem voucher dan non vouchernya itu digunakan, voucher ataupun non vouchernya itu tadi dia digunakan untuk hak bukti gitu dalam pembentukan SPP, SPM, SP2D gitu. Apakah bisa diterima, Mbak Pia? Izin ada sedikit mungkin saya salah pemahaman. Yang saya pahami untuk non voucher itu kan tidak ada anunya ya, faktor apa? Langsung dari informasi dari pemasok sama satker itu tanpa ada voucher gitu, langsung tidak ada dokumen gitu loh. Ada dokumennya. Invoice-nya langsung diserahkan ke kasir. Oh iya. Oh gitu. Berarti non voucher itu bukan menggunakan sistem FVD itu ya teman-teman? Justru yang VD itu dia VD atau ETF itu ya EFT ya, maaf. Jadi EFT itu dia itu justru sistem voucher dia. Jadi sistem voucher itu ketika ada beberapa invoice tagihan dari pemasok bisa dijadikan satu menjadi disbursement voucher, kemudian diajukan pada bagian pembayaran atau dalam hal ini kasir agar diterbitkan cek atau pembayaran gitu. Oke, baik, terima kasih sudah menjawab. Baik, sama-sama. Izin Pak untuk menjawab pertanyaan dari Sally. Nah, tadi pertanyaannya kan dalam proses. Tadi yang ditanya apa itu? Yang pertama apa sih? Kok sistem voucher maksudnya gimana? Sistem vouchernya? Tadi gimana coba pertanyaannya? Jadi tadi Mbak Diana nanya Pak, kalau misalnya pakai sistem jadi kalau voucher itu apakah dalam pemerintahan SPP, SPM, SP2D itu merupakan voucher pembayaran yang dimaksud gitu Pak? Ya, terus? Nah, kemudian dia nanya kalau misalnya dia nggak pakai sistem non voucher, apakah SPP atau India SPM itu dihapuskan gitu Pak? Jawabannya gimana tuh? Kalau tahu saya sih Pak, kalau misalnya dia itu cuma antara kasir dengan pemasoknya gitu Pak. Kalau sistem voucher dan non vouchernya Pak. Nah kalau misalnya sistem voucher itu kan dia invoice-nya itu dijadikan satu gitu Pak. Iya. Nah sedangkan sistem non vouchernya itu dia langsung diserahkan ke kasir gitu. Sistem non vouchernya langsung diserahkan ke kasir. Kasir ini siapa nih? Kasir itu seperti bendahara, satker bukan Pak? Kayak dalam halnya itu kayak satker. Iya Pak. Proses pengadaan barang di kita gimana sebenarnya? Proses pengadaan, lalu kemudian pembayaran itu seperti apa sebenarnya kita? Bentar ya Pak. Kalau di kita itu kan SPM itu invoice sebenarnya, invoice ya. Ini maksudnya dikaitkan seperti di swasta gitu ya? Tadi siapa tadi yang bertanya tadi? Maksudnya
Delviana gitu ya. Ini maksudnya seperti mau dibuat semacam apa? Mirroring gitu ya. Maksudnya di swasta seperti apa gitu ya, Delviana? Iya Pak, biasanya kan di swasta pakai sistem voucher non voucher gitu. Ya, terus kalau Apakah di pemerintahan itu bentuknya seperti SPM, SP2D atau SPP gitu Pak, proses itu? Kalau sistem voucher tadi seperti apa di swasta? Coba dijelaskan sedikit, Delviana. Kalau pemerintah, sebentar saya jelaskan sedikit ya. Jadi tagihan-tagihan, tadi kan sebenarnya sudah ada presentasi itu ya. Pembayaran kita kan ada dua sistem nih, Delviana ya, ada UP, ada LS. Kalau UP, seluruh tagihan itu kan ada maksimal nilai ya, 50 juta kan, yang bisa dibayarkan oleh bendahara. Itu seluruh tagihannya itu diterima oleh bendahara, lalu kemudian diverifikasi, disetujui oleh PPK, lalu dibayarkan oleh bendahara. Kalau yang LS, jadi uangnya ini kan, kalau yang lewat UP, uangnya itu langsung dibayarkan oleh bendahara, karena uangnya ada, namanya UP tadi kan. Ya, kalau yang sistem LS itu SPM, SP2D ini seperti cek nih ke bank. Nanti dari rekening kas negara itu ditransfer ke rekening rekanan. Jadi kita terima barang dulu, kita terima barang dari rekanan, karena kan proses pengadaan barang dan jasa itu kita harus terima barang dan jasa baru dibayarkan oleh kas negara. Setelah kemudian kita terima barangnya, ada BST-nya, ada kemudian juga seluruh tagihan-tagihan lah, kwitansinya. Itu kemudian kita buatkan SPP tadi kan, SPP kemudian divalidasi oleh PPK. Enggak persyaratannya nih gitu ya. Nah, setelah itu kemudian dikirimkan ke PPSPM. Nah, oleh operator SPM itu dibuatkan SPM-nya, kemudian divalidasi oleh PPSPM untuk ditanda tangan gitu ya. Divalidasi dulu syarat-syaratnya, akunnya segala macam lah gitu. Setelah itu kemudian diterbitkan ke SPM dengan tujuan di SPM itu adalah kepada rekening penerima dari rekanan. Lalu kemudian itu diajukan ke KPPN. Ya, jadi yang membayar itu sebenarnya bukan satkernya. Ya, nanti setelah terbit SP2D, itu yang transfer ke rekening rekanan bukan bendahara, tapi dari rekening RKUN, dari Wakpa Bun Pusat, dari Direktorat PKN, pemegang rekening kas negara, langsung ke rekening rekanan. Jadi tidak melalui bendahara satker dia, karena dia sifatnya LS. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan swasta itu seperti apa? Itu ya maksudnya Delviana ya? Iya Pak. Jadi yang dimaksud dengan voucher itu yang mana tuh? SPM atau SP2D-nya? Kalau setangkap saya yang sama dengan voucher itu SPP-nya Pak. SPP-nya? Iya, karena mengumpulkan tagihan-tagihan dari pemasok itu Pak. Oh, kalau di kita tagihan itu setiap pembelian kan hanya boleh satu. Tidak boleh ada dua kontrak dalam satu SPM, karena kan itu dasar hukum tuh dalam pembayaran. Kecuali itu tadi sistem yang ada di melalui kas bendahara pengeluaran yang sifatnya itu untuk operasional dan nilainya dibatasi sampai nilai 50 juta ya. Ya. Itu dikumpulkan seluruh tagihan-tagihan, baru nanti dibayarkan oleh bendahara gitu. Tapi kalau sifatnya pengadaan secara langsung itu nggak boleh tagihan-tagihan dibuatkan dalam satu SPP, satu kontrak gitu ya. Nah, itu satu SPP tuh, satu SPM, satu SP2, nanti kan ditujukan langsung ke rekening itu, ke rekening rekanan gitu untuk pengadaan barang dan jasa. Nggak ada pernah pengadaan barang satu SPP untuk dua rekanan, nggak ada satu rekanan, karena itu kan supplier kan, siapa.
Itu ya Delviana ya. Jadi mungkin yang Iya, Pak. SP untuk ini ya, untuk yang kalau seluruh tagihan-tagihan dikumpulkan baru dibayarkan, berarti ya, mekanisme UP mungkin ya, yang dibayarkan oleh bendahara. Kalau LS nggak bisa, gitu. LS nggak bisa. Mulai kalau pengadaannya itu di atas 200 juta harus lelang gitu ya, harus ada ini, ya itu rekanannya satu gitu. Ya, ada pengumpulan tagihan kan, ya tagihannya cuma satu, kemudian nanti diverifikasi syarat-syaratnya, DK kontraknya, akunnya, nilainya, kemudian BAST-nya, kemudian nanti dibuatkan SPP, diverifikasi oleh PPK jadi diserahkan ke SPM, terbit ke SPM, diserahkan ke KPPN, tinggal terbit SP2D dari KPPN, transfer, udah gitu. Itu ya, Delviana ya. Oke, lanjut. Iya, sama-sama. Lanjut. Pertanyaan. Izin Mbak untuk menjawab pertanyaan dari Sally. Tadi kan pertanyaannya jadi kan dalam proses pembayaran pemerintah telah menggunakan SPAN dan Sakti dalam penerapannya. Apakah masih ada kemungkinan kasus spam fiktif dan mengapa? Jawabannya kemungkinan SPM fiktif sangat kecil terjadi karena pembuatan SPM kan sudah melewati beberapa tahap yang ketat. Kan seperti tadi kan sudah dilakukan di front office validator kan tadi udah memastikan SPM juga apakah SPM-nya itu udah benar atau belum. Terus kan masuk ke middle office reviewer juga dan melakukan direview ulang tadi. Terus masuk ke KCPD juga nanti dicek lagi apakah itu benar atau belum. Dan kan selanjutnya baru menerbitkan SP2D. Apakah ada? Baik, dapat dipahami. Makasih ya, Nur. Oke. Tadi pertanyaan tadi apa yang kedua? Dalam proses pembayaran pemerintah telah menggunakan Ya. SPAN dan Sakti dalam penerapannya. Apakah masih ada kemungkinan kasus spam fiktif, Pak? Oh, nggak ada. Karena itu nanti ada istilahnya, nanti coba dicek videonya dan itu pakai OTP ya. Pakai OTP juga gitu ya. Artinya nanti pada saat penandatangan SPM itu ada dikirim OTP ke HP-nya validator PPSPM, dalam hal ini pejabat penandatangan SPM. Jadi akan dikirimkan OTP dari Saktinya untuk memastikan gitu ya. Itu memang dibuat sih mitigasi supaya tidak ada supaya tidak terjadi fiktif gitu ya. Sheila mau bertanya, apakah mungkin ada fiktif gitu ya maksudnya ya? Iya, Kalau Pak. normatif itu tidak mungkin, secara normatif tidak mungkin. Tapi ya itu tadi, sebaik apapun sistem itu, kalau orangnya tidak berintegritas, sudah bermain, itu pasti akan bisa terjadi gitu. Minggu lalu saya cerita Enron ya. Minggu lalu saya cerita Enron nggak sama kalian? Perusahaan Enron, belum ya? Sama, Enron itu perusahaan yang publik, perusahaan yang besar gitu ya. Nah itu kan orang-orang melihat ini perusahaan yang bagus untuk melakukan investasi gitu. Ternyata di balik itu perusahaan Enron ini hanya difirmat, apa ya istilahnya, dibuat bagus oleh akuntannya gitu. Seolah-olah laporan keuangannya itu bagus, punya laba besar untuk mencari investor. Ternyata perusahaan itu rugi terus gitu. Artinya kan akuntan yang mengauditornya itu tidak berintegrasi, tidak berintegritas gitu ya, tidak ada integritasnya, sehingga dia menyusun laporan keuangan yang memang digunakan untuk mengelabui para investor gitu. Sama sebenarnya nih. Bayangkan kalau Satker sama pejabat perbendaharaan di KPPN itu bermain, kira-kira masih berfungsi nggak sistem itu? Apakah mungkin akan terjadi yang namanya SPM palsu? Bisa juga gitu ya. Tapi nanti itu akan bisa dicek, ditelusurin, di-tracing dari Kementerian Keuangan karena database Sakti ini kan ada di Kementerian Keuangan gitu ya. Walaupun nanti misalkan ada permainan segala macam, tapi rasanya sih sulit ya. Sangat sulit itu.
Kalau tahun 2012 itu pernah terjadi, belum ada Sakti, masih aplikasi SPM, ya, aplikasi SP2D. Jadi pada saat ini kisah aja ya. Pada saat itu juga belum ada PIN ya. Sekarang ada PIN.